Wa ammal mas'alatu tsaniyatu wa hiya salatul qa'imi khalfal qa'idi. Kita masih kaji kitab Bidayatul Mujtahid, penulisnya Imam Ibn Rushd Al-Hafidh, wafat 595 Hijriah. Masih di pembahasan berkaitan dengan sholat. Sholatul qa'imi khalfal qa'idi. Andaikan terjadi suatu saat imam rawatibnya tidak bisa berdiri karena sakit, apakah makmumnya duduk sebagai imam ataukah si makmum tetap berdiri? Seseorang yang tidak bisa berdiri karena sakit tidak menghalangi dia untuk tetap menjadi imam selama syarat-syarat untuk menjadi imam dalam dirinya masih lebih baik dibanding mereka yang fisiknya sehat. Fa inna hasilal qawli fiha, kesimpulan para ulama berkaitan dengan hal ini, annal ulama attafaqu ala annahu laysa lis-sahihi ay yusalliya fardhan qa'idan. Perlu diketahui bahwa sepakat ulama, orang yang sehat ulama sepakat orang yang sehat tidak boleh mengerjakan sholat fardunya dengan duduk. Sholat fardu, orang yang mampu berdiri nggak boleh mengerjakan sholat fardunya duduk. Masing-masing kita yang tahu. Memang kadang menjadi aneh ketika ada saudara kita berangkat ke masjid jalan kaki. Begitu sampai masjid, sholat wajibnya sambil duduk. Ini yang harus jadi perhatian kita masing-masing. Berangkat ke masjid jalan kaki berarti dia mampu berdiri. Kok sholatnya sambil duduk? Ini sepakat ulama berdasarkan hadis sahih. Siapapun yang sehat dia bisa berdiri, sholat wajibnya wajib berdiri. Idza kana munfaridan aw imaman, baik dia sholat sendiri atau juga jadi imam. Orang yang sehat mampu berdiri, sholat wajib berdiri. Di antaranya Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian karena Allah, kerjakan sholat qanitin dengan penuh kekhusyukan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 1117, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanat bi bawasir, waktu itu aku sedang sakit ambeien.
Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Lalu aku tanya pada Nabi bagaimana aku ngerjain sholat. Sedang sakit bawasir, ambeien, atau saya nggak tahu sakitnya seperti apa dan saya nggak mau tahu, nggak pengen ngerasain. Insya Allah kita semua disehatkan oleh Allah. Sahabat Imran bin Husain waktu itu sedang mengalami sakit ini. Lalu aku tanya Rasul, bagaimana semestinya aku mengerjakan sholat? Jawaban Nabi berlaku nggak cuma untuk beliau, tapi untuk semua, termasuk untuk yang jenis sakitnya beda dari beliau. Faqala, kata beliau, kata Nabi, sholli qa'iman, kerjakan sholatmu berdiri. Siapa yang boleh tidak berdiri? Fa'il lam tastati, kalau kamu nggak bisa berdiri, faqa'idan, baru silakan duduk. Yang boleh sholat wajib sambil duduk mereka yang tidak bisa berdiri. Kalau sekedar nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, bisa berdiri, tetap berdiri. Lalu siapa yang boleh sambil berbaring? Fa'ilam tastati, nggak mampu duduk, fa'ala jambin, silahkan sambil berbaring. Kewajiban berdiri bagi yang sehat, bagi yang mampu berdiri, ini hanya untuk sholat wajib. Karena di sholat sunnah, Rasul pernah kerjakan sholat sunnah beliau di atas kendaraan, duduk di atas kendaraannya. Tapi untuk sholat wajib, Rasul tidak pernah lakukan hal seperti itu. Dari situ ulama menyimpulkan sholat wajib siapapun yang mampu berdiri wajib berdiri. Ketika ada di antara kita mampu berdiri tapi sengaja sambil duduk, patut dikhawatirkan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Dikhawatirkan dia masuk kategori meremehkan aturan Allah. Andaikan masuk kategori itu meremehkan aturan Allah, itu bisa fatal. Wahtalafu idza kana al-ma'mum sahihan. Yang diperselisihkan oleh ulama, jika makmumnya sehat, imamnya sakit. Makmum sehat, imamnya sakit. Fasalla khalfa imamin maridin. Makmum yang sehat sholat di belakang imam yang dalam kondisi sakit, nggak bisa berdiri. Ulama berbeda kesimpulan. Pandangan mereka ada 3 pandangan berbeda. Ahaduha, salah satu dari 3 itu, annal ma'muma yusalli khalfahu qa'idan, bahwa makmum ketika imamnya duduk, makmum yang sehat pun ikut duduk. Ini pandangan pertama. Wa man qala bihadzal qawli Ahmad wa Ishaq. Ini diantaranya pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun makmumnya sehat, ketika imamnya duduk, makmum ikut imam. Pandangan kedua, annahum yusalluna khalfahu qiyaman. Makmum sehat, walaupun imamnya sholat sambil duduk, si makmum wajib berdiri. Qala Abu Umar bin Abdullah,
wa ala hadha jama'atu fuqaha'il amsar asy-Syafi'i wa ashabu Abu Hanifah wa ashabu wa ahlud dhahir. Kata ulama hadis Ibnu Abdul Bar bahwa walaupun imamnya sholat sambil duduk karena udzur sakit, makmum yang sehat wajib berdiri. Ini disuarakan oleh para ulama fikih belakangan, diawali dari Imam Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah, demikian juga ulama-ulama yang ada di barisan beliau, Abu Saur wa ghairuhu. Para ulama yang berpandangan kedua ini, makmum sehat tetap wajib berdiri walaupun imamnya duduk. Wa zada haula'i faqalu, mereka menambahkan kalimat yusalluna wara'ahu qiyaman wa in kana la yakwi 'ala ruku'i was sujudi bal yumi'u imaan. Makmum yang bisa berdiri tetap berdiri meskipun dia tidak kuat untuk rukuk, untuk sujud secara normal, rukuk sujudnya isyarat. Pandangan yang ketiga, warwa Ibnu Qasim annahu la yajuzu imamatul qa'idi. Ini pandangan yang beda banget. Seorang imam, seseorang yang tidak bisa berdiri tidak boleh jadi imam. Ibnu Qasim, seseorang yang nggak bisa sholat sambil berdiri nggak boleh jadi imam. Wa anahu in sallu khalfahu qiyaman aw qu'udan batalat sholatuhu. Seseorang yang nggak bisa berdiri kok diimami, dimakmumi, maka si makmum walaupun sholatnya berdiri batal. Pandangan ketiga. Katakanlah pandangan ketiga kita abaikan. Dua pandangan pertama tadi, Imam Ahmad, makmum imamnya duduk, makmum walaupun sehat duduk. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan yang lainnya, makmum sehat walaupun imamnya duduk, makmum wajib berdiri. Kenapa mereka berbeda dalam menyimpulkan hukum di masalah ini? Wasababul ikhtilafi ta'arudul asari fi dzalika. Penyebab munculnya perbedaan pendapat dalam perkara ini karena adanya hadis yang sepintas terlihat bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Di samping juga hadis yang kok ternyata beda dengan praktek penduduk Madinah. Penduduk Madinah praktek turun-temurun sudah tentu itu terjadi sejak masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali ketika pemerintah dikendalikan oleh ulama. Saat ini semua praktek amaliyah muslim yang oleh ulama itu dianggap tidak sejalan dengan kesimpulan mereka diberantas, ya sudah. Selanjutnya amaliyah penduduk Madinah tidak lagi bisa dianggap penggambaran bahwa seperti itulah amaliyah di masa Rasul. Hadis yang dijadikan dasar oleh Imam Ahmad bin Hanbal, hadis dari sahabat Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 948, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah.
Rasul bersabda, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan. Apabila imam sholat sambil duduk, maka kalian makmum sholatlah pula sambil duduk. Kalau cuma hadis ini yang kita lihat, kita akan sepakat dengan kesimpulan Imam Ahmad. Walaupun makmumnya sehat, bisa berdiri, ketika imamnya duduk, makmum duduk. Kalau cuma hadis ini yang kita rujuk. Karena itu, andaikan suatu saat kita baca hadis sendiri, kita dapatkan satu hadis, kita simpulkan, kita pegang teguh kesimpulan itu. Kalau selanjutnya kita ketemu saudara muslim kita yang ternyata beda dengan kita, kok lantas kita anggap dia yang beda itu salah, kita yang benar? Ini kitanya yang salah. Kita baru tahu satu hadis, belum mengkaji semua hadis di masalah yang sama, kok sudah berani menyimpulkan cuma kita yang benar, yang lain salah. Kitanya yang salah. Kecuali sudah kita kaji seluruh hadis di bab yang sama, ada hadis begini, ada begitu, lalu kita tarik kesimpulan, itu pun jangan untuk diyakini kesimpulan kita satu-satunya yang benar, bukan. Jadi semakin luas ilmu seseorang, insya Allah sikapnya pun akan semakin luas. Semakin luas ilmu, sikap akan semakin luas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua yang memperkuat hadis pertama tadi, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari 688, Imam Muslim 953, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Materi hadis Aisyah ini, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla wa huwa syakin jalisan. Waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit, beliau pun sholat dalam posisi duduk, sholat sambil duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Para sahabat beliau pada mulanya, Rasul sebagai imam sholat sambil duduk, para sahabat makmum berdiri. Fa'asyara ilaihim an ijlisu. Menyadari beliau sebagai imam sambil duduk, makmumnya kok berdiri, Rasul kasih isyarat, isyarat agar makmum beliau semuanya duduk. Ini memperkuat hadis tadi, memperkuat pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ishaq. Para sahabat sudah tentu nurut. Mereka yang semula berdiri selanjutnya duduk. Falamman sharafa, ketika sholat usai, qala, Rasul menyampaikan sabdanya, innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Seseorang dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, jika imam ruku, kalian makmum ruku. Wa idza rafa'a farfa'u, jika imam i'tidal, bangun dari ruku, kalian makmum bangun. Wa idza shalla jalisan, jika imam sholatnya dalam posisi atau sambil duduk, fasallu julusan, maka kalian semua makmum sholatlah pula sambil duduk.
Jika dua hadis ini, hadis dari sahabat Anas bin Malik dan barusan hadis dari Siti Aisyah yang kita rujuk, kesimpulannya tetap sama. Walaupun imam sholat sambil duduk, makmum tetap duduk walaupun sehat. Tapi hadis di bab ini tidak cuma itu. Jemaah dan ya Ismail. Di hadis tadi, imam mengasih isyarat kepada makmum ketika makmum melakukan satu kesalahan, itu boleh. Rasul melakukannya langsung. Tapi harus hati-hati isyaratnya bagaimana. Karena berisyarat juga bisa menyebabkan batal sholat. Isyarat dengan tangan, digerak-gerakin tangannya, hati-hati. Nggak cuma hadis ini, Rasul sedang sholat, beliau kasih isyarat untuk makmumnya. Bahkan pernah Rasul sedang sholat sendiri di rumah, sholat sunnah, kasih isyarat bukan buat seseorang yang bukan makmum. Khadimnya Ummu Salamah. Ummu Salamah nyuruh khadimnya, budaknya, kamu datang ke Rasul, tanyakan sesuatu. Tapi kalau kamu dapati Rasul sedang sholat, andaikan nanti Rasul kasih isyarat kamu suruh pergi, ya kamu pergi aja. Ternyata betul. Ketika sang khadim datang ke Rasul, ruangan Rasul, Rasul sedang sholat, Rasul kasih isyarat, suruh pergi, dia pergi. Jadi bahasa isyarat hukum asalnya tidak membatalkan sholat. Namun tidak setiap isyarat boleh dilakukan dalam sholat. Tidak setiap isyarat boleh dilakukan dalam sholat. Ada isyarat yang sangat tidak disukai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan umatnya dalam sholat. Ada isyarat yang sangat tidak disukai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh umatnya dalam sholat. Isyarat ketika salam sholat ini, dan beberapa kali saya sampaikan. Isyarat ketika salam sholat, kepala nengok kanan, tangannya diangkat. Kepala nengok kiri, tangan diangkat. Ini isyarat yang tidak dibolehkan oleh Rasul. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 996, Abu Daud dan An-Nasai. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu para sahabat sedang ada di ruangan masjid, mereka sholat sunnah. Ketika Rasul masuk ke ruangan masjid, Rasul melihat ada di antara sahabat itu yang pas lagi salam, nengok kanan, tangannya diangkat. Nengok kiri, tangan kiri diangkat. Rasul langsung sampaikan teguran beliau, mali arakum rafi'i aidikum ka'annaha annabu khailin sumusin. Kenapa sih aku masih melihat ada di antara kalian yang mengangkat telapak tangan di saat salam, seolah tangan itu seperti ekor kuda yang nggak bisa diam, gerak-gerak terus.